Mari kita bahas apa yang menentukan besaran manfaat pensiun. Ada 4 faktor utama. Pertama, golongan terakhir saat pensiun. Semakin tinggi golongannya, semakin besar haknya. Kedua, lama masa kerja. Yang mengabdi 30-35 tahun tentu berbeda dengan yang 20 tahun. Ketiga, akumulasi tabungan hari tua yang sudah terkumpul bertahun-tahun dengan bunga. Dan keempat, pensiun pokok bulanan yang kalau dihitung bertahun-tahun juga bernilai besar. Kombinasi keempat hal ini yang bisa membuat total manfaat mendekati angka sangat besar bagi mereka yang memenuhi syarat. Kabar baik lainnya, saat ini sedang dilakukan perbaikan digital besar-besaran agar Bapak dan Ibu bisa mengurus segala hal dari rumah. Cek saldo, pantau status, urus dokumen, semua bisa lewat aplikasi atau website resmi. Ini sangat membantu terutama bagi yang sudah lanjut usia dan sulit datang ke kantor. Pemerintah juga sedang mengkaji penyesuaian formula agar lebih mengikuti kenaikan biaya kesehatan. Karena inflasi di sektor kesehatan selalu lebih tinggi. Ini harapan besar yang patut kita kawal bersama. Sebagai kesimpulan, poin-poin penting yang harus diingat. Isu pesangon besar memang sedang dibahas, tapi belum ada keputusan resmi massal. Kelompok usia 65-75 tahun mendapat perhatian khusus. Besaran manfaat sangat tergantung golongan, masa kerja, dan tabungan masing-masing. Selalu cek sumber resmi, jangan mudah terpancing isu viral. Ada upaya baik untuk menyesuaikan manfaat dengan kebutuhan nyata di usia senja. Bapak dan Ibu yang kami sayangi, semoga penjelasan ini membawa kejelasan dan ketenangan di hati. Kami tahu ini bukan sekadar angka, tapi soal masa depan dan kesejahteraan keluarga di hari tua. Jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar. Kami akan baca dan jawab sebaik mungkin. Bagi yang belum, mohon tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting selanjutnya. Bagikan video ini agar semakin banyak pensiunan yang terbantu. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam karena sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah kepada Bapak, Ibu, serta seluruh keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati, berhenti sejenak dan dengarkan cerita ini dengan hati terbuka. Bayangkan, setelah puluhan tahun mengabdi dengan sepenuh jiwa untuk negara, di usia senja ini tiba-tiba ada kabar yang membuat dada berdegup kencang. Kabar tentang pesangon besar yang bisa mencapai 1 miliar. Dan yang lebih menyentuh, ada kelompok usia tertentu yang menjadi perhatian utama pemerintah. Apakah Bapak dan Ibu termasuk di dalamnya? Jangan pergi dulu, karena kami akan bongkar semuanya dari awal sampai akhir dengan jernih dan tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu pensiunan PNS, TNI, Polri, dan seluruh abdi negara dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini, menjelang tanggal 13 Mei 2026, kami datang membawa berita yang sudah lama ditunggu-tunggu jutaan orang tua di seluruh Indonesia. Isu pesangon pensiun bernilai fantastis hingga 1 miliar kembali ramai dibicarakan. Banyak yang harap-harap cemas, penasaran, dan bertanya-tanya, benarkah ini? Apakah saya termasuk yang berhak? Sebelum kita masuk lebih dalam, kami mohon sekali lagi, simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan di-skip, jangan dilewati, karena informasi ini kami susun dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan harapan palsu atau salah paham. Kami tidak mau Bapak dan Ibu kecewa atau justru khawatir tanpa alasan. Bapak dan Ibu yang baru bergabung, terima kasih sudah hadir. Mari kita bahas bersama dengan kepala dingin dan hati tenang. Angka 1 miliar ini tidak muncul begitu saja. Ada latar belakang dan syarat-syaratnya. Bukan semua pensiunan yang langsung mendapatkannya. Yang paling diprioritaskan adalah mereka yang berusia 65 hingga 75 tahun ke atas. Mengapa kelompok ini? Karena mereka sudah pensiun cukup lama, 10, 15, bahkan 20 tahun lalu. Kebutuhan hidup terus naik, terutama biaya kesehatan yang semakin mahal, sementara dana yang ada kadang tidak lagi mencukupi. Bayangkan seorang kakek berusia 70 tahun yang harus rutin berobat, membeli obat, dan mungkin rawat inap. Semua itu butuh perlindungan finansial yang lebih kuat. Pemerintah sedang mengkaji cara agar para orang tua ini mendapatkan keadilan yang lebih baik. Ini bukan janji kosong, tapi bagian dari upaya memperbaiki sistem pensiun nasional supaya lebih manusiawi. Namun di sini kita harus jujur dan bijak. Sampai hari ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah yang menetapkan pencairan massal pesangon 1 miliar untuk semua pensiunan. Masih dalam tahap pembahasan dan kajian. Badan Pengelola Pensiun Resmi juga sudah memberikan klarifikasi. Regulasi yang berlaku saat ini masih mengikuti aturan lama. Belum ada perubahan besar yang sah. Kami mengerti betul Bapak dan Ibu. Setelah puluhan tahun mengabdi, sudah selayaknya mendapat penghargaan yang layak. Harapan itu sangat wajar. Tapi mari kita tetap realistis agar tidak terbawa isu yang beredar liar di media sosial. Banyak berita viral yang belum terverifikasi.
Informasi resmi hanya keluar dari saluran resmi pemerintah dan badan pensiun, bukan dari grup WhatsApp atau postingan sembarangan. Kalau cerita ini menyentuh hati Bapak dan Ibu, mohon sekali dibagikan kepada sesama pensiunan dan keluarga. Siapa tahu ada yang butuh tahu informasi ini.